Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sidra Madi. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Mungkin akhir ini kamu merasa cepat marah, mudah tersulut, atau merasa dunia semakin bising dan membuatmu lelah. Kalau iya, kamu tidak sendiri kok. Di video ini saya ingin berbagi tentang dua hal yang seringkali kita luput, kita sadari bagaimana cara kita mengelola marah dan bagaimana kita berpikir. Dua hal ini mungkin terlihat berbeda, tapi sesungguhnya mereka saling berkaitan dan membentuk siapa kita sebagai manusia. Kita mulai dari pertanyaan sederhana, mengapa marah? Kemarahan adalah emosi yang sangat manusiawi. Kita marah merasa tidak dihargai, kita merasa tidak dipahami, kita marah karena merasa tidak aman, atau karena tidak sesuatu yang sejalan dengan sesuai harapan. Marah bukanlah sesuatu yang salah, tapi yang sering kali jadi masalah adalah bagaimana kita merespon rasa amarah tersebut. Di zaman sekarang kita mudah melihat kemarahan di mana-mana. Di jalanan orang saling klakson dan berteriak, di media sosial orang saling hujat dan hanya karena berbeda pandangan, atau bahkan dalam rumah sendiri terkadang amarah meledak kepada orang-orang terdekat. Pertanyaan sederhana, apakah kita benar-benar marah pada hal itu? Atau sebenarnya kita sedang kelelahan, kewalahan, atau merasa tidak didengar? Menurut American Psychological Association, kemarahan tidak dikelola bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Jantung berdebar lebih cepat, tekanan darah naik, dan relasi rusak. Bahkan lebih jauh lagi, kita mulai kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Disinilah pentingnya anger management. Ini bukan soal menahan amarah atau pura-pura tenang, tapi soal menyadari kemarahan itu, memahaminya, dan memutuskan cara terbaik untuk respon. Kita belajar cara mengenali pemicunya, memberi jeda sebelum bereaksi, dan memilih jalan yang lebih damai. Tapi mari kita jujur, kadang kita marah bukan karena emosi, tapi karena asumsi. Kita marah karena percaya sesuatu yang belum tentu benar. Kita tersinggung oleh ucapan orang lain, padahal kita tidak pernah benar-benar memahami maksudnya. Kita terpancing berita atau komentar tanpa sempat memeriksa kebenarannya. Dan disinilah masuk bagian kedua yang saya ingin bahas, cara kita berpikir. Dalam dunia pendidikan adalah istilah hot and lots, singkatan dari higher order thinking and low order learning skills. Sederhananya, ini adalah tentang bagaimana kita berpikir, apakah hanya menerima informasi mentah atau menganalisis dan menyaringnya. Sayangnya, hari ini informasi datang begitu cepat, tapi tidak semua informasi benar. Kita bisa dengan mudahnya menemukan berita hoax, potongan video yang menyesatkan, atau opini yang dibungkus seolah-olah fakta. Jika kita tidak benar-benar berpikir kritis, kita akan mudah percaya. Dan jika kita tidak bisa percaya, maka informasi itu bisa menyinggung kita, bisa membuat kita marah. Berpikir kritis bukan berarti selalu meragukan segala hal. Tapi ini tentang bertanya dengan bijak, siapa yang bicara, apa buktinya, apakah ini logis. Ini tentang membiasakan diri untuk memeriksa, bukan melang mentah-mentah. Dan inilah kemampuan yang datang tiba-tiba. Ini perlu latihan, kesabaran, dan kemauan belajar. Mari kita bayangkan, bagaimana jika setiap orang mampu berpikir sebelum bereaksi, mampu menenangkan diri sebelum membalas, mampu menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Dunia ini pasti sangat jauh lebih tenang dan sehat secara sosial. Dari sini kita mulai masuk pada nilai utama. Humanisme. Estetika humanisme bukan hanya berbicara tentang seni dan keindahan secara visual, tetapi tentang bagaimana kita menjadi manusia yang utuh, yang tidak hanya bisa berpikir tapi juga merasa, yang tidak tahu tapi juga bijak, yang tidak hidup tapi juga sadar. Mengelola kemarahan dan berpikir kritis adalah dua sayap penting dalam menjadi kehidupan manusia humanis. Satu sayap adalah hati yang tenang, yang lainnya adalah pikiran yang jernih. Dengan keduanya kita bisa terbang lebih tinggi, melihat dunia bukan dari lensa ego dan emosi, tapi dari sudut pandang pemahaman, empati, dan kebijaksanaan. Saya tahu ini tidak mudah, saya pun masih belajar, tapi kita semua sedang belajar. Tapi setiap kali kita berhasil menahan amarah, setiap kali kita memilih untuk berpikir sebelum merespons, setiap kali kita memilih klarifikasi daripada asumsi, kita sedang mengambil satu langkah kecil menuju versi diri kita yang lebih baik. Dan bukankah itu tujuan kita sebagai manusia? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi ruang refleksi untuk kita semua. Mari kita terus belajar, memperbaiki diri,
menjadi manusia yang bukan hanya cerdas tapi juga beradab. Sekian dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.